Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa baligh
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munah wal rusha wa tawbatan nasuha wa salaha jasadi wa makarana kutuwal arifin hikmatika wa sunnah rahmataka wa zakanna manasina ya la jalali wal ikram. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang hadirin jamaah berbahagia, para asatidzah, para guru, para murid, segenap pengurus masjid, seluruh amal, seluruh khusus, sama-sama kita hormati para masyarakat ini. Saya berharap sebagai semoga senantiasa memberikan sehat walafiat. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Salat ma'asalam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa ulumi wa bi kulli darin amin. Wasani asyar at-taubah, cabang daripada iman. Tubuh iman, cabang iman yang ke-12 adalah at-taubatu, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu, sebelum kalian wafat. Wa badilu bil a'malis salihati, dan hendaknya cepat-cepat bersegera untuk melaksanakan amal soleh. Qabla an tuswalu, sebelum kalian disibukkan. Hadirin jamaah berbahagia, di antara cabang-cabang iman yang ke-23 itu memang puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Adapun cabang yang ke-12 mengarang mengatakan seorang yang punya iman, dia senantiasa melihat dirinya untuk selalu meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah masih memberikan kesempatan kita hidup? Kita lihat mungkin di antara kawan-kawan kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui, tapi masih Allah memberikan dispensasi untuk kita untuk hidup. Yang hakikatnya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu hiya an-nadamu bi qalbi. Taubat pada dasarnya adalah satu pengakuan, merasa dirinya menyesal. Ulama memberikan komentarnya tentang definisi taubat adalah al-qurbu ila ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ruju'u ilahi, dan kembali kepadanya. Artinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah. Karena semua ibadah merupakan wasilah penghubung. Sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 36, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah jalan wasilah penghubung antara makhluk dengan Khalik. Ya, makhluk ini hamba kita kepada Khalik, yaitu Allah yang telah menciptakan kita. Nah, penghubung itu medianya, semua perintah-perintah Allah itu merupakan media untuk kita dekat kepada Allah.
Contoh ketika kita barusan sholat ini satu media cara jalan untuk kita dekat kepada Allah. Kenapa dekat kepada Allah? Yang hakikatnya ketika kita sujud, ya, dalam hadis katakan yasjudu ala qadayin Allah Ta'ala. Maka ketika posisi kita sujud, hakikatnya kita berada di kaki Allah. Maksudnya berada di hadapan Allah. Jadi dengan cara sujud ini merupakan cara untuk dekat takarub kepada Allah Ta'ala. Semua ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah maupun ibadah-ibadah yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mendekatkan diri kepada Allahnya, waruju ilaihi, dan kembali kepadanya, kembali kepada aturan-aturannya. Maka pasang niat yang bagus. Ya. Niat yang bagus ini katakan ahsanin niyata min kulli taqti wa tazad. Perbaikilah, baguskanlah niat min kulli taqti wa tazad, dari segala apa yang telah didatangkan. Yang masih datangkan semua yang diperintahkan Allah. Wa tazar, yang apa yang tinggalkan, maksudnya adalah larangan-larangan. Kalau seorang hamba sudah mampu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tadi dan menjauhkan larangan, maka janji Allah dari yaksula laka ajro, istilahnya dia Allah akan memberikan ajro, pahala, ganjaran kepada kamu. Bahkan bukan ganjaran lagi, wan najatu min adzabillahi ta'ala, bahkan Allah akan menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warujulnya kembali kepada Allah dengan cara tadi apa? Ditajdidi niati amali sholeh, dengan memperbarukan amal-amal soleh tadi, niatkan yang baik. Masa lalu dikubur, ya. Ibarat jangan nengok ke belakang, kita maju ke depan. Tapi masih ada, kalau dosa masih tersimpan, mahfuzun indallah, yang masih tersimpan di sisi Allah. Bagaimana caranya? Dihilangkan. Jadi kesempatan kita masih hidup ini dengan cara bertobat. Kalau tobat yang terima, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan akan terhapus ketika kita masih hidup di dunia. Jadi dengan cara kita jadi niatnya amal soleh, dengan niat untuk melaksanakan amal-amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, yaitu orang yang bertobat kemudian memperbarukan iman tadi. Ya, ibarat dibuktikan lagi tadi. Dengan buktinya itu wujudnya apa? Dengan amal soleh, perbuatan yang baik. Kemudian amal soleh itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika ibadil sayyiatil hasanat, Allah ganti kejelekan ini dengan kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan hasil dari para ibadah tadi mendapatkan pahala, kebaikan, ganjaran, bisa menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Maka diaktifkan, ya. Artinya dipercepat, ya. Wastabul khair, berlomba-lomba. Kalau di rumah sholat sendiri dapat cuma satu, yuk kita berjamaah biar 27 kali lipat. Itu memperbanyak tadi, ya. Kalau satu hari saja kita 5 kali sholat berjamaah, 27 kali 5 berapa? Ya, dibanding sholat di rumah 1, ya, 5 kali ya dapat 5. Artinya banyak. Maka dengan kebaikan pahala inilah bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara definisi, taubat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepadanya, kemudian dengan memperbaiki amal soleh. Inilah masih kesempatan kenapa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dulu panjang umur ini supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sudah bertobat, bagaimana? Apakah kita bisa mengetahui tobatnya kita diterima ataupun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang ukama ini ulama yang ahli di dalam bidang akidah tauhid, itu pernah ditanya, suila ba'dal hukama hal yakriful abdu. Ditanya seorang ukama,
hal ya'riful abdu, apakah seorang hamba ini bisa mengetahui idza taba, apabila dia bertobat, an taubat tahu, sesungguhnya tobat itu ubilat au ruddat, diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka dia menjawab, la ahkumu fi dzalik, saya tidak bisa memberikan hukum di dalam hal demikian itu, diterima tidak. Artinya nggak bisa memberikan statement berkaitan dengan apakah fi qauli taubatul abdi maqbulatun atau mardudatun, diterima apa tidak. Tapi walakin lidzalika, akan tapi yang demikian itu alamat, ya, alamatun, ada tandanya. Jadi secara pasti tidak mengetahui, karena tidak ada keterangan taubat diterima apa tidak. Paling tidak ada tanda-tandanya taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa diantara tanda-tanda taubatnya diterima? Yang pertama, ayyara nafsahu ghairu maksumatin minal maksiyah. Tanda yang pertama adalah ayyara nafsahu, bahwasanya dia melihat, mengetahui dirinya, memandang dirinya ghairu maksumatin, tidak maksum, ya, artinya tidak terpelihara minal maksiyati, daripada perbuatan maksiat. Karena sungguhnya setiap manusia berpotensi untuk berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Al-insan, ya, ma-khata' wa nisyan, mahalul khata', tempatnya salah, wa nisyan, tempatnya lupa. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW punya sifat maksum, terpelihara. Arti terpelihara ini maksudnya terpelihara dari dosa. Apabila Nabi melakukan kesalahan, buru-buru Allah Subhanahu wa taala negur kepada Nabi. Ya. Negur ini bagaimana? Ya, supaya Nabi tidak membuat kesalahan. Ini langsung. Coba. Baik ketika dia sudah menjadi Rasul maupun ketika itu belum menjadi Rasul. Jadi menjadi Rasul kan umur 40 tahun Nabi. Walaupun ketika masih remaja pernah satu ketika diajak teman-temannya untuk nonton acara di kampung lah. Mungkin kalau sekarang dangdutan gitu ya. Kalau di Arab dulu mungkin sampai sekarang apa panggung-panggung, mungkin apa tari perut kali ya. Kemudian setelah janji waktu yang ditentukan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidurkan Nabi. Akhirnya sampai pagi Nabi nggak melihat, berarti dia nggak jalan. Itu salah satu bagian maksudnya Nabi. Atau kedua maksudnya Nabi, langsung apabila Nabi buat salah, langsung ditegur Allah melalui malaikat. Contoh yang sering saya pernah ungkapkan ada dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seorang pemuda melakukan perbuatan maksiat, ya singkat cerita, ketika itu dia melakukan maksiat, berzina, berstudi mayit, ya. Orang itu kemudian datang kepada Umar bin Khattab karena nggak bisa menolong Nabi, dia takut kepada Nabi. Umar bin Khattab diceritakan, apakah dosa saya bisa diampuni tidak? Umar bin Khattab malah menangis, takut, ya. Lalu kemudian di masjid melihat Umar bin Khattab sedih, Nabi katakan, ada apa ya Umar? Ada seorang pemuda yang menanyakan masalah saya takut beliau, Rasulullah panggil dia. Maka ketika tanya, ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar yang pendapat saya mungkin tidak diterima oleh Subhanahu wa taala, taubat saya dosa besar. Nabi cuma mengatakan asyadda billahi syai'a, apakah kau telah bersekutu kepada Allah, syirik kepada Allah? La ya Rasulullah, saya tidak pernah bersyirik. Kau nafsan bil haq, apakah kau telah membunuh manusia tanpa alasan? La ya Rasulullah. Maka ketika di antara dosa besar tadi, 73 dosa besar itu, ya, dia tidak melakukan. Kemudian Nabi SAW berikan nasihatnya supaya ada semangat hidup. Innallaha yaghfiru dzambaka walau kanat min sab'ina wal ardi sab'ina. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu, berarti pun dosa kamu itu
banyaknya laksana lapis langit dan bumi. Jadi ketika seorang hamba dengan banyak datang kepada Allah dengan bawa dosa, maka Allah akan mendatangi dia dengan ampunan. Artinya maaf, contoh mungkin dosa kita segunung lah gitu kan. Ketika kita bertobat kepada Allah, Allah akan mendatangi maghfirah ampunannya lebih dari segunung. Jadi ampunan Allah ini lebih besar daripada dosa tadi. Lalu apa yang menyebabkan kamu sedih? Dosa kamu apa? Syirik tidak, membunuh tanpa balas tidak. A'dhamu dzambi ya Rasulullah. Dosa saya lebih besar daripada itu. Istahaminkan. Saya malu untuk mengutarakan dosa saya. Hanya dengan penuh lembut Nabi SAW mencoba menguak apa sih dosanya. Baru kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya penggali kubur sudah 7 tahun. Setiap ada orang meninggal, saya gali lagi kuburan, saya bongkar, saya ambilkan kafannya, begitu seterusnya 7 tahun namanya. Tapi ketika itu ada seorang gadis Ansor yang meninggal dunia. Ketika saya ambilkan kafannya, kemudian mengambilkan kafannya, ternyata saya terpengaruh dengan syahwat saya. Inna syahwata tusiru mu'abidah. Syahwat saya lebih tinggi, akal saya jadi budak. Maka mayit yang ada di hadapan saya zinain. Nabi kaget. Ketika Nabi mendengar itu mengatakan, mungkin bahasa kita kebangetan manusia gitu. Masa maju aja. Nabi usir bahasan itu. Kamu cari Allah saja sendiri ya. Nah, ketika itulah kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menegur Nabi supaya sifat maksumnya ada nih. Nabi kan salah. Dia sebagai basyira wa nadhira, ya, sebagai yang membawa berita kebenaran, dan nadhira yang memperingati nggak boleh, karena fungsi tugas Nabi adalah Islam Nabi mengajak umat ke jalan yang benar. Tiba-tiba malaikat datang, ya Rasulullah, Allah kirim salam. Siapakah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Allah Rabbi. Allah. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada manusia? Allah. Manusia sebagai perantara. Dan siapakah yang mengampuni dosa manusia apabila dia berdosa yang hubungannya secara vertikal, hubungan kepada Allah? Allah Rabbi. Tapi kenapa ya Rasulullah engkau dikirim oleh Allah sebagai Rasul, yang seharusnya sebagai basyira wa nadhira, kau campakkan pemuda yang datang kepada kamu, memberikan nasihat, memberikan pertolongan kepada kamu. Baru Nabi kaget. Nah, disitulah kata ulama bentuk maksudnya Nabi gitu. Jadi guru-guru Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menegur kesalahan Allah. Nah, sedangkan kita nggak punya sifat maksud semacam itu. Makanya kita bergaul kepada orang-orang saleh, teman-teman kita yang saling bergaul, ya, supaya teman kita ini supaya kita saling nasihati, ya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati kalau ada kesalahan, gitu. Ngajak teman. Ya. Atau mungkin dalam keluarga kita, istri kita mungkin negur kita, nasihat kita, tapi kadang-kadang nggak mungkin ya Pak ya. Nah, kalau istri nasihat itu diancam Bapak. Ya kasih uang belanja, jadi takut gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak punya sifat maksud. Nah, tapi kalau menyadari ayyaron nafsahu bil maksumati minal ma'siyah, kalau kita menyadari bahwa saya tidak punya sifat maksud nih dari perbuatan maksiat, oleh karena itu timbul sifat ihtiyat. Kata Imam Ghazali, ihtiyat itu sifat hati-hati. Hati ini bagaimana? Wah, ini perintah pelarangan nih. Apabila bahwa ini perintah, dulu lah. Musarwatu fil khairat. Nah, tapi kalau ini larangan, dulu terkemas. Nah, sifat kehati-hatian ini dikatakan oleh ulama tadi itu merupakan salah satu tanda taubatnya diterima. Kenapa demikian? Karena sifat hati-hati nggak mungkin melangkah lagi untuk berbuat maksiat. Mungkin ibarat orang jatuh, nggak mungkin mau jatuh lagi untuk 2 kalinya. Nah, jadi sifat hati-hati tadi, sehingga apa? Dia selalu tahan. Ya. Kalau perbuatan larang Allah tahan. Kalau ada pengalaman dulu tahan saja gitu kan. Sama dengan sahabat, pernah dengar sahabat Nabi yang paling gokil. Sahabat Nabi yang paling gokil namanya Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Itu sahabat Nabi yang paling gokil. Gokilnya bagaimana? Ya sering ngejek Nabi tapi
membuat Nabi senang, gembira gitu kan. Muaiman kadang-kadang depan Nabi untuk mencari-cari perhatian, pernah cari perhatian Nabi, itu minum khamr di depan Nabi, sambil sahabat udah parah benar-benar. Sahabat tuh megang yang lainnya memukul kita, tapi jangan disuruh kita dipakai Muaiman, kamu jangan mabuk. Ya Rasulullah, saya mau tobat. Besoknya begitu lagi. Sahabat itu, tapi lama-lama dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara sahabat yang lainnya, Muaiman ini salah satu sahabat yang dikatakan dalam sejarah pemabuk yang masuk surga. Wah, enak benar pemabuk yang masuk surga. Kenapa? Ya dulunya memang ahli khamr, tapi karena tobat dia masuk dalam surga. Tapi selalu tertawa tersenyum. Contoh, dia orang miskin, pengen sedekah kepada Nabi, membagikan Nabi bagaimana nih? Dipanggilnya sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit beneran dia tukang kambing. Ya Zaid, saya pesen kambing buat yang bagus cariin. Zaid kaget tuh, bentuk merah nih. Bukan idola Allah pesen kambing. Berapa? Buat cari yang bagus. Buat saya, buat siapa? Saya mau menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Senang dia, cari yang bagus. Ya, pas tanya Nabinya mana? Tenang aja kamu. Kamu bawakan langsung kepada Nabi, bilang dari saya. Nanti saya di belakang kamu. Jadi Zaid bin Sabit nurut aja gitu kan, dibawa tuh kambing. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, ini hadiah ya, dari Zaid, dari Muaiman. Alhamdulillah, semoga tambah berkah rezekinya. Muaiman ini dari jauh datang itu Nabi. Pas ngobrol-ngobrol, Zaid bin Sabit nggak pulang-pulang. Udah saya terima, sampaikan salam. Ada kurang ya Rasulullah, kenapa? Duitnya belum dikasih tuh. Nabi tersenyum sambil memberikan. Itulah Nabi. Nabi orang miskin, tapi ketika itu diberikan tersenyum, tapi dilihat, dia tahu sifatnya Muaiman, dari jauh dia tersenyum, gembira. Jadi membuat Nabi SAW sangat gembira. Itu Muaiman. Jadi Nabi berikan. Ya kalau kami 1,5 juta berapa dua? 10 juta. Bahkan yang pernah memberikan Nabi ini ketika Muaiman meninggal dunia, Nabi sangat sedih, nggak ada lagi yang ya istilahnya membuli Nabi bahasa gitu, ngadek Nabi. Tapi ngadeknya di penuh jenaka seperti Abu Nuwas. Tapi selalu membuat Nabi gembira. Sampai ketika meninggal, kemudian Muaiman sampai Nabi yang mandikan, jenazahkan, sholatkan. Maka dikatakan tidak ada satupun apabila dimandikan Nabi jasadnya tersentuh tangan Nabi, nggak mungkin dia akan diantar kubur, nggak mungkin masuk neraka. Setelah dikuburkan yang lainnya pada pulang, Nabi nggak pulang. Silakan pulang, saya mendoakan Muaiman. Pengen tahu apakah dia bisa mampu mempertahankan keimanannya ketika di alam barzakh dengan pertanyaan munkar dan nakir. Jadi Nabi punya kemampuan. Mukjizat Nabi masuk kitabku firasatal mukmin fa innahu yanzuru bidudah. Jadi Nabi bisa mengetahui dalam barzakh apakah disiksa tidak. Ditungguin. Bagaimana caranya malaikat menanyakan dia? Ketika munkar dan nakir datang itu luar biasa. Sampai munkar dijelaskan, munkar menanyakan kepada Muaiman mengatakan assalamu alayka ya ahlal jannah. Masya Allah. Jawaban salamnya malaikat tadi udah luar biasa. Semoga Allah dengan selamatan wahai ahli surga. Nabi kaget, ya dicap ahli surga gitu kan. Tanya marbuka Allah Rabbi. Mennabiukan, dia diam saja. Pura-pura nggak dengar. Nabi kaget, Nabi nggak pernah dijawab. Ya. Seakan-akan nggak dengar. Malaikat tanya, mennabiukan, diam saja. 3 kali mennabiukan. Apa katanya? Jangan keras-keras, yang punya nama tuh masih ada di atas. Masya Allah, itu saya berpikir gitu kan. Coba cerita Muaiman, kalau nggak baca sejarah Muaiman Eropa. Nah artinya gini, dia pemabuk, tapi dalam ceritanya pemabuk yang masuk surga, maksudnya ahli mabuk, kemudian tapi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kisah-kisah semacam itu. Kita kembali tadi berkaitan dengan tadi bahwasanya Rasulullah punya sifat maksum. Sedangkan kita nggak punya sifat maksum, ya. Maka itu ikhtiar kita, hati-hati kita di dalam berbuat. Kalau hal yang maksiat ya jauhkan, ya.
Ini perbuatan kan kita sudah doa kepada Allah supaya perbuatan jelek dijauhkan gitu kan. Wa marzukna rizqan jadida wa umman qawila manan katsira wa khairan qariba. Ya Allah, kalau kebaikan qariba, dekatkan saya. Wa syarran ba'ida, dan apabila ada kejelekan, maksiat, ba'ida, jauhkan kepada saya. Itu kan doa ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada perbuatan jelek. Yang pertama itu adalah bahwasanya ciri alamat tanda-tanda taubat diterima adalah dia menyadari dirinya tidak bersifat maksum daripada perbuatan maksiat. Sebelum yang kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun di luar materi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Di luar materi ya, masalah ini, apakah kita diperbolehkan dalam melaksanakan syariat itu mencampur dari beberapa mazhab? Tauhid berpindah itu kalau dalam keadaan masyarakat, tapi satu rukun. Contoh ketika berkaitan dengan yubtilul wudu, yang membatalkan wudu. Masyarakat apa? Sulitnya kita ketika kita lagi tawaf. Kalau tawaf ini kan kita mengambil boleh ketika ini berpindah macam. Tapi ketika kita berkaitan dengan tawaf ini, artinya kalau bersentuhan tidak membatalkan, itu keseluruhannya, mulai dari perbuatan wudu kita ya, kan mulai dari wudu tadi. Nah, wudu ini pun mengikuti mazhab tadi. Contoh berkaitan dengan satu pandangan tidak membatalkan ya. Contoh mazhab Hanafi lah gitu kan. Jadi wudunya pun kita ngikuti wudunya dia. Ya, di Maliki wudunya bagaimana? Ya, kalau wudunya dia berkaitan dengan masalah kepala, itu enggak sebagian, tapi keseluruhannya. Jadi wudunya wudu semacam itu enggak wudu. Kalau Imam Syafi'i kan berkaitan dengan wudu ini kan kita cuma sedikit saja kan. Yang penting minimal ya. Kalau Imam Syafi'i kadang minimal 3 helai rambut kan gitu kan. 3 helai rambut ini termasuk bagian mengusap rambut ya, bukan basuh ya, berkaitan dengan mengusap, beda dengan membasuh. Jadi salah satu bagian itu katakan ya, kalau kita lihat di dalam bukunya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum ya. Kalau Madzhab Syafi'i makna wamsahu bi ru'usikum, baknya maksudnya bak tab'id ya, merupakan sebagian ya, artinya basuhlah sebagian rambut kepala kamu. Jadi rambut kepala kamu kaitannya apa? Ya paling tidak 3 lembar minimal 3. Sedikit dah kalau ini membasuh kan begini kan. Jadi cukup. Nggak mungkin 3 lembar kita ambil 3 lembar, enggak, masih sedikit saja sudah cukup mewakili karena maknanya ada wamsahu bi ru'usikum. Tapi Imam Malik keseluruhannya ya. Yang mana keseluruhan ini ngambil dari semuanya sampai gini gitu, dikembalikan lagi. Kadang-kadang dari sisa itu ngambil kuping. Nah, gitu. Gabung. Nah, dari situ baru tawaf yang tadi tidak batal ngikutin satu paket. Jadi ngikutin tapi berpindah sementara karena dalam keadaan masyarakat. Tapi setelah nanti udah tawaf lagi ya kembali lagi seperti biasanya. Jadi bukan mengambil dalam satu ibadah ini ngambil kaitan semua. Kalau ada masyarakat, kalau nggak masyarakat ya boleh. Sama saya dengan rukun nikah. Rukun nikah Imam Syafi'i ya rukunnya ada 5. Imam Malik itu kaitannya dengan masalah ini berkaitan dengan masalah saksi. Nggak ada saksi nggak apa-apa. Ada lagi kalau Imam Malik nggak ada wali nggak apa-apa katanya. Makanya ada orang yang ketika di mana di Turki
orang tua Jakarta anaknya dinikah di sana, nggak usah pakai wali lah, langsung aja wali akhirnya kan. Kalau terjadi kalau wali goib ini nggak ada, kalau walinya ada, wali nasabnya nggak bisa. Nah itu kaitannya sama pernikahan ya, berkaitan dengan masalah itu kaitan. Jadi sekali lagi iltifat itu berpindah mazhab boleh kalau dalam keadaan masyarakat. Ya, masyarakat itu kesulitan. Kalau enggak ya jangan bolak-balik aja, ngambil yang enaknya saja kan gitu kan. Ya, itu satu bagian kaitan dengan berpindah mazhab tadi. Begitu Pak Jid. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanya? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin tanya, di sebagian masjid ini masalah sholat Jumat. Utama mana misalkan kalau yang adzan satu kali ini, yang biasanya adzan kan ada yang satu kali itu imitasi misalkan. Utama mana misalkan kita baru datang mendengarkan khutbah dengan kita sholat sunat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya adzan satu kali, misalkan kita datang duluan sebelum sholat Jumat itu waktunya, masuk waktu sholat Jumat, kita biasanya sholat tahiyatul masjid atau dan lain sebagainya misalkan. Saat itu kita belum boleh atau tidak sebelum waktunya sholat Jumat itu sholat qobliyah Jumat. Jadi posisinya karena begitu adzan pertama, biasanya kalau adzan satu kali itu begitu adzan langsung khutbah. Mohon pencerahannya untuk sholatnya tadi, maksudnya sebelum sholat waktu sholat Jumat itu boleh nggak sholat qobliyah Jumat? Terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan masalah ketika dia datang, kemudian imam Jumat sudah berkhutbah ya, udah berkhutbah lah, katanya ke khotib tadi. Maka ketika kita baru datang, Nabi pernah melihat ketika beliau datang, ada seorang baru datang, Nabi hukum sholli, bangun sholat. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Idza dakhala ahadukum, jika salah seorang di antara kamu masuk al-masjidah, ke masjid, falyarka', maka rukuklah, maksudnya sholatlah rak'ataini, 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Ini maksudnya tahiyatul masjid. Kalau tidak masyarakat lagi nih, masyarakat tadi tidak sulit. Nah, kalau sudah jadi khotib sudah naik, maka tetap kita masalahkan, tapi khofifah ini artinya diringankan. Yang dimaksud ringankan bagaimana? Sholat saja. Contoh, maaf ya, kita udah niat sholat sunat tahiyatul masjid, udah nggak usah baca iftitah lagi, baca aja Fatihah. Habis Fatihah nggak usah baca surat, langsung ruku, gitu. Itu namanya ringan, jangan lama, itu senang. Tapi kalau tidak, ada masyarakat lain, kalau dalam fikih dulu misalnya dia mau terlambatnya itu karena hujan besar, lebat, nggak ada payung, pakai daun pisang, basah, dia mau sholat takut kebasahan tadi dari pinggiran, maka diganti dengan tasbih 4 kali. Dalam kitab Irsyadul Ibad boleh diganti tasbih 4 kali. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallah, ya subhanallah wa bihamdihi, cukup ya. 4 kali. Nah, seperti sekarang ini. Ya, sekarang kita datang belakangan nih. Kalau dalam ta'lim kan takrimannya nggak boleh kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau dalam dalil umumnya setiap masuk masjid kita sholat. Ya, untuk takriman kita duduk aja, kita baca langsung 4 kali. Kecuali tempat pojokan sana nggak apa-apa ya, nggak terlihat gitu kan. Boleh sana cari tempat yang tidak terlihat, boleh. Ya, setiap masuk masjid kan kapan saja. Begitu juga misalnya di masjid ada acara pernikahan, kita masuk sholat 2 rakaat. Kalau enggak dalam keadaan darurat tadi udah baca tasbih. Ini kembali kepada kaitannya tadi. Kemudian yang kedua berkaitan ini,
Jumat sudah ditentukan, kita bang mauquta, ya. Tentukan waktunya. Kalau kita mau, ya, kalau kita mau nih, misalnya azan gitu, kita boleh ya, sholat qobliyah tapi tempatnya jauh, jangan terlihat tadi. Kalau tidak ya kita ikuti aturan yang ada di masjid. Kalau satu misalnya azan satu ya kita ikuti saja. Ya. Kecuali tempatnya kita bisa luas gitu. Contoh kita di belakang ya, yang ada beranda itu nggak apa-apa. Tapi azan dulu, karena yang disebut itu kan waktunya sudah masuk. Kalau sebelum masuk berarti belum boleh kan kita sholat, sama aja zuhur gitu kan. Tapi lebih baik kalau kondisi ini kalau ada azan satu ya kita ikutin aja nggak sholat. Ya. Kalau ada kondisi semacam itu ya, supaya kita ada kebersamaan. Mungkin itu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kesimpulannya, taubat adalah dengan cara menyesal. Ada nabi di qalbi, hati menyesal. Cara bahasa makna taubat ini kembali kepada Allah. Tapi secara syar'i adalah mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepadanya, kemudian memperbarui amal soleh. Di antara tanda taubat, di antara taubat ini tandanya ada 6 ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Yang pertama adalah ayyaron nafsu bil maksumatin minal maksiyah. Ya, dia memandang dirinya tidak maksum daripada perbuatan maksiat, sehingga dengan tidak merasakan maksum terpelihara timbulnya sifat kehati-hatian. Yang mana yang ada perintah yang harus dikerjakan, mana yang ada larangan harus tinggalkan. Kalau sudah merasa diri semacam ini min alamati ya, salah satu tanda-tanda taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk memudahkan segala melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhkan berbagai macam larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa ma'alimna ma ja'ina ma'alimna wa lumana fi awsal balima wa fi dunubina wa mahdina min indik wa min alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa ansur alaina min barakatik wa bisani basa'afik wa afdalik fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.